Langit malam menghitam pekat tanpa bintang. Awan menggulung kelabu seperti menyimpan duka yang belum sempat diluapkan. Angin berhembus lirih, menyusup ke sela-sela pepohonan lebat hutan Bukit Araya, membawa serta aroma tanah basah dan isak yang tertahan. Di tengah gelapnya malam itu, suara tangis bayi memecah keheningan. Suara kecil yang nyaring namun lemah, seolah memohon belas kasihan dari semesta. Di atas rerumputan yang dingin, tergeletak sesosok bayi mungil yang dibungkus kain tipis lusuh. Tubuhnya menggigil, pipinya kemerahan akibat udara dingin yang menggigit, dan kedua matanya tertutup rapat, bukan karena lelap, tapi karena ia dilahirkan tanpa cahaya. Tak jauh dari situ, sepasang mata tajam menyala dalam gelap. Seekor elang betina bertengger di dahan tinggi, mengamati sumber suara dengan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sebelahnya, elang jantan, pasangannya, menoleh dengan gelisah. Ini bukan mangsa biasa. Ini, makhluk kecil yang nyaris tak berdaya, namun menyimpan nyawa yang begitu kuat. Bayi itu ditinggalkan begitu saja oleh seorang perempuan muda yang wajahnya dipenuhi air mata. Ia melangkah mundur perlahan, menyembunyikan wajahnya dari tatapan bulan. "Maafkan ibu," lirihnya, sebelum akhirnya menghilang di telan kabut malam. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan darah dagingnya sendiri di tengah alam liar, semata-mata karena bayi itu lahir dalam keadaan buta, dianggap aib oleh keluarga, dan pertanda buruk menurut dukun kampung mereka. Elang betina turun perlahan dari pohon, mendekati bayi itu dengan hati-hati. Nalurinya menolak untuk memangsa. Justru ada dorongan asing dalam dirinya, semacam rasa ingin melindungi. Ia menyentuhkan paruhnya ke dahi bayi itu. Hangat, masih hidup. Elang jantan mengeluarkan suara pelan, seolah bertanya. Namun sang betina hanya menunduk dan mengembangkan sayapnya. Dalam sekejap, ia mengangkat bayi itu dengan cakar kuatnya, lalu terbang tinggi menembus ranting-ranting dan kabut, menuju tebing terjal di puncak bukit tempat sarangnya berada. Angin memukul sayapnya dengan keras, namun ia tak gentar. Di punggung malam yang dingin dan mengancam, sang elang terbang membawa nyawa kecil menuju keselamatan. Di sarangnya, ia menyelimuti bayi itu dengan sayap hangat, seperti seekor induk sejati. Tak ada bahasa, tak ada suara, hanya keheningan dan kasih yang tumbuh di antara dua makhluk dari dunia yang berbeda. Tangisan bayi itu perlahan mereda. Tubuh kecilnya bergerak ringan, seolah menemukan tempat yang aman. Dalam gelapnya malam dan sunyinya hutan, terjadilah mukjizat kecil. Seorang bayi buta yang dibuang karena dianggap tak berguna, kini berada di bawah naungan dua elang agung yang telah memilih untuk menjadi orang tuanya. Di langit, bulan akhirnya menampakkan wajahnya di sela awan, menyinari sarang itu dengan lembut. Di sanalah awal dari sebuah kisah luar biasa, tentang cinta tanpa suara, perlindungan tanpa kata, dan takdir yang terbangun dari luka terdalam. Tebing Araya menjulang di ujung hutan bak benteng raksasa alam. Di puncaknya, tepat di antara celah batu yang diliputi lumut dan angin liar, berdiri sebuah sarang elang yang megah, tersusun dari ranting kokoh dan dedaunan kering, tempat pasangan elang itu menetap selama bertahun-tahun. Kini, tempat itu bukan hanya rumah bagi mereka, tapi juga tempat perlindungan bagi makhluk kecil yang tak lazim, seorang bayi manusia bernama Arya, nama yang belum diucapkan, tapi kelak akan bergema dalam legenda. Bayi itu terbaring di antara tumpukan daun kering dan bulu-bulu elang yang hangat. Ia tidak menangis lagi. Tubuhnya bergetar sesekali, tapi kehangatan dua makhluk bersayap itu membuatnya tenang, seperti berada dalam pelukan ibu yang tak pernah ia kenal. Elang betina selalu berada di dekatnya, mengawasi dengan mata tajam setiap gerak dan napas mungil yang begitu rapuh namun penuh harapan. Hari demi hari berlalu, dan Arya tumbuh. Ia mulai mengoceh, menggerakkan tangan ke udara seolah sedang memanggil langit. Ia belum bisa melihat, tapi ia bisa merasakan. Sentuhan bulu hangat, hembusan angin yang menerpa pipinya, dan aroma tanah yang menenangkan. Ia belajar mengenali dunia dengan cara berbeda. Elang jantan, yang biasanya gagah dan dingin, menjadi lebih lembut.
Ia kerap membawakan ikan segar atau buah hutan yang dipetik dari celah batu. Sang betina akan mengunyah halus makanan itu dan menyuapkannya dengan paruh hati-hati, seolah sudah ditakdirkan menjadi ibu angkat dari bayi manusia yang bahkan belum bisa duduk sendiri. Ketika fajar menyingsing, Arya akan mendengarkan suara khas kepakan sayap dari kedua elang itu yang pergi bergantian berburu. Suara itu adalah lagu pengantar tidurnya, juga suara yang menumbuhkan keberanian di dalam dada mungilnya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya berbeda, bahwa manusia biasanya tidak dibesarkan oleh burung pemangsa. Yang ia tahu, suara itu adalah bagian dari dirinya. Di malam-malam dingin, badai pernah menerpa sarang. Hujan mengguyur tanpa ampun, angin meraung seolah hendak mencabut isi hutan. Tapi sarang itu tetap kokoh. Elang betina mengembangkan sayapnya, melindungi Arya sepenuh tubuh, bahkan ketika bulu-bulunya basah kuyup dan tubuhnya gemetar karena kedinginan. Ia tidak bergerak sedikit pun. Tidak karena naluri, tapi karena kasih. Suatu hari, Arya yang belum genap 2 tahun tiba-tiba bangun dan mengulurkan tangannya ke udara. Ia tertawa kecil, menirukan suara elang yang sedang memanggil pasangannya di langit. Suara itu terdengar serak dan aneh, tapi ada semacam keakraban. Elang jantan yang baru saja pulang dari berburu, berhenti sejenak di depan sarang, lalu mengeluarkan suara balasan. Suara mereka berdua bersahutan, menciptakan melodi aneh tapi indah, menggetarkan udara pagi itu. Dari kejauhan, seekor rusa muda memperhatikan dari balik semak. Seekor ular merayap mundur perlahan, tak jadi mendekat. Hutan tampak seperti paham, bayi ini bukan milik dunia biasa. Ia dijaga oleh langit, dan di atas sarang itu, elang jantan membentangkan sayapnya lebar-lebar, melindungi seluruh sarang dari matahari yang terlalu menyengat. Arya meraba sebatang ranting kecil, memukulkannya perlahan ke batu, tertawa kecil saat mendengar gema yang ditimbulkannya. Ia tak bisa melihat, tapi ia mulai membaca dunia dengan cara yang hanya ia miliki. Di tempat yang tak mungkin, dengan penjaga yang tak lazim, tumbuhlah seorang anak manusia yang disayangi dengan kasih paling murni, kasih yang tak mengenal bahasa, rupa, atau jenis. Kasih yang datang dari langit, lewat sepasang sayap yang memeluknya sejak hari pertama ia ditolak dunia. Waktu berjalan tanpa terasa di dunia yang tak mengenal kalender. Arya kini berusia 5 tahun. Tubuhnya tak lagi sekecil dahulu, dan gerak-geriknya mulai lincah. Meski matanya tak mampu membedakan terang dan gelap, ia seolah bisa melihat dengan cara yang tak dimengerti manusia lain. Ia mengenali arah angin hanya dari hembusannya, memahami perubahan cuaca hanya dengan langkah burung di langit, dan meraba bentuk dahan seperti membaca huruf di buku alam. Elang betina tak pernah meninggalkannya lebih dari 1 jam. Ia menyaksikan dengan bangga bagaimana Arya mulai merangkak ke tepi sarang, memanjat batu, bahkan belajar melompat kecil-kecilan dengan kaki telanjang yang kuat. Ia seperti anak burung yang hendak belajar terbang, walau tak punya sayap, tapi semangatnya melampaui langit. Elang jantan, yang dulu hanya menyuplai makanan, kini menjadi guru diam-diam bagi Arya. Setiap pagi, ia terbang rendah, memutar, lalu mendarat di dekat batu besar. Ia mengeluarkan suara panjang, lalu mengepakkan sayapnya. Arya menirukan, bukan hanya suaranya, tapi gerakannya. Ia melebarkan kedua tangan ke samping, melompat-lompat kecil sambil tertawa riang. Ia merasa dirinya juga bisa terbang. Di dalam hatinya yang polos, Arya percaya bahwa dirinya adalah anak elang. Ia tak pernah tahu tentang manusia lain, tentang kota, rumah, atau keluarga. Alam adalah dunianya. Suara angin adalah musiknya. Desah dedaunan adalah bisikan sahabat. Dan kedua elang itu adalah keluarganya. Kadang, saat malam sunyi dan langit dipenuhi bintang, Arya duduk bersila di tepi sarang, menengadah ke atas. Wajahnya tenang, dan mulutnya bergerak pelan menyanyikan lagu-lagu aneh yang ia pelajari dari dengungan angin dan ocehan burung. Lagu-lagu itu tak pernah diajarkan siapapun. Ia merangkainya sendiri dari kesepian dan kehangatan. Namun, dalam diam,
elang betina kerap menundukkan kepala saat melihat bocah itu tertidur. Ada kepedihan yang tak bisa disuarakan. Ia tahu, Arya bukan milik langit. Suatu saat, kaki kecil itu akan berjalan lebih jauh dari sarang ini, menuju dunia yang mungkin tak akan sebaik pelukannya. Pada suatu siang yang cerah, Arya meraba sebuah batu kecil di tepi tebing. Tangan mungilnya menyentuh permukaan kasar batu itu, lalu ia duduk dan berkata dengan suara lirih, "Ayah. Ibu, kenapa aku nggak bisa lihat langit?" Suaranya tak menuntut, ia hanya bertanya, seperti seorang anak yang ingin tahu. Elang jantan menatapnya dari balik bayangan pohon. Ia mendekat, lalu mengepakkan sayapnya pelan, mengelus angin ke wajah Arya. Anak itu tersenyum, seolah tahu jawabannya bukan di kata-kata, tapi di angin yang menenangkannya. Hari demi hari, Arya menjadi semakin kuat. Ia bisa memanjat lebih tinggi, berlari lebih cepat, dan mendengar lebih jauh. Hutan seolah berbicara padanya. Ia tahu kapan rusa akan melintas, kapan ular merayap, atau kapan badai akan datang. Ia tidak diajari, ia menyerap semua, dengan hati yang peka dan jiwa yang tak dikotori dunia. Suatu hari, saat fajar mulai menyingsing, Arya berdiri di atas batu paling tinggi, tangannya terbuka, angin meniup rambut kusutnya yang kecoklatan. Ia menjerit keras menirukan suara elang. Gema suaranya memantul ke seluruh lembah. Dan pada saat itu, dunia seperti berhenti sesaat. Elang betina dan jantan terbang mengitari langit, mengeluarkan suara balasan, membentuk lingkaran perlindungan. Di bawah mereka, berdiri seorang bocah kecil yang belum pernah melihat dunia, tapi telah belajar menjelajahinya, bukan dengan mata, tapi dengan hati dan keberanian. Dialah Arya, anak manusia yang dibesarkan oleh langit, anak tanpa penglihatan, tapi memiliki pandangan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Anak manusia bersayap, yang belum tahu bahwa takdir akan segera menguji kekuatannya. Pagi itu, langit tampak berbeda. Awan-awan tipis melayang rendah, seolah menyelimuti hutan Araya dengan selimut sunyi. Angin berembus pelan, tapi ada firasat aneh yang menyelinap di udara. Elang jantan berputar-putar rendah, matanya tajam menelisik pergerakan makhluk-makhluk di bawah. Sementara itu, Arya sedang bermain di sisi sungai kecil yang mengalir di kaki tebing, tempat kesukaannya untuk meraba air dan mendengarkan gemericik yang menenangkan. Hari itu, Arya merasa gelisah. Ia tak tahu kenapa, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Seekor anak rusa terjebak di antara akar dan batu, mengaduh pelan dalam ketakutan. Tanpa ragu, Arya merangkak mendekat, mengikuti suara tangis itu dengan telinga dan hati. Namun ia tak tahu bahwa tanah di tepi sungai licin karena hujan semalam. Langkahnya terpeleset, tubuhnya meluncur menuruni lereng curam, menghantam batu tajam. Jerit kecilnya tenggelam dalam suara air yang riuh. Dan seketika, dunia menjadi gelap gulita. Bukan karena kebutaannya, tapi karena kesadarannya perlahan menghilang. Darah mengalir dari pelipisnya. Tubuh mungil itu terbujur kaku di antara bebatuan sungai yang dingin. Di langit, elang betina mengeluarkan suara melengking panjang. Ia menukik cepat, berputar di atas sungai, panik mencari jejak bocahnya. Ketika ia melihat tubuh Arya tak bergerak, ia mengitari sungai tanpa henti, bercicit, meratap, memanggil. Lalu, datanglah sosok tua dengan pakaian lusuh dan tongkat di tangan. Ia adalah Ki Mahesa, seorang tabib penyendiri yang tinggal di ujung hutan, jauh dari pemukiman manusia. Ia mendengar suara elang yang tak biasa, cemerlang dan mengandung kegelisahan. Bagai dipandu oleh takdir, ia mengikuti suara itu dan menemukan tubuh seorang anak lelaki, berlumuran darah, dengan kulit yang pucat dan napas nyaris hilang. "Ya Tuhan, ini manusia, anak siapa kau, Nak?" bisiknya terkejut, lalu tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh itu dan membawanya ke gubuk kecilnya yang tersembunyi di balik rimbun bambu. Malam itu, Ki Mahesa berjibaku dengan luka di kepala Arya. Ia membersihkan darah, meracik ramuan dari akar hutan,
dan menempelkan kain hangat ke dahi bocah itu. Di luar, elang betina berjaga di pohon besar dekat jendela, tak mau pergi. Matanya memancarkan ketakutan dan harapan. Ia menunggu, seolah mengerti bahwa nyawa anak yang ia besarkan kini bergantung pada tangan seorang manusia. Hari demi hari berlalu, Arya masih belum sadar, tapi perlahan, tubuhnya mulai hangat, napasnya mulai teratur, dan pada hari ketujuh, sesuatu terjadi. Arya membuka mata, untuk pertama kalinya, tidak sekadar membuka, tapi merespons. Ia menyipitkan pandangan, menggeliat pelan, lalu mengangkat tangannya ke arah cahaya yang menembus jendela kecil gubuk itu. "Cahaya, apa ini?" bisiknya pelan. Ki Mahesa yang duduk di sisi ranjang langsung mendekat. "Kau melihat sesuatu, Nak?" Arya mengangguk perlahan. Terang, sakit, tapi indah. Air mata jatuh di pipi Ki Mahesa. Ia tahu, ini lebih dari sekadar kesembuhan. Ini keajaiban. Seorang anak buta kini bisa melihat samar cahaya. Di luar jendela, elang betina mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara panjang, penuh rasa syukur. Ia tak tahu arti kata dokter atau kesembuhan, tapi ia tahu anaknya bangun. Anak yang ia lindungi dengan seluruh hidupnya kini hidup kembali, dan lebih dari itu, ia mulai melihat dunia yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Arya mengulurkan tangannya ke langit-langit, tertawa pelan meski tubuhnya masih lemah. "Aku melihat sinar, Bu, sinarnya hangat seperti sayapmu." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia dilahirkan, Arya melihat bintang. Bukan dengan jelas, hanya titik-titik kecil berpendar seperti cahaya lilin jauh di langit, tapi cukup untuk membuat matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, hidupnya tak pernah ditinggalkan. Ia hanya sedang disiapkan untuk melihat dunia dengan cara yang tak biasa. Dan di luar gubuk, dua elang bertengger diam, seperti penjaga yang tak pernah tidur. Bau kayu bakar dan rempah-rempah selalu memenuhi gubuk Ki Mahesa setiap pagi. Tapi bagi Arya, semuanya terasa asing. Ruangan sempit berdinding bambu ini bukan tebing, bukan sarang elang, dan bukan langit yang luas. Ia merasa seperti seekor anak burung yang sayapnya dipotong dan dimasukkan ke sangkar. Meski begitu, ia tak membangkang. Ia tahu, lelaki tua berjanggut putih itu telah menyelamatkan hidupnya. Ki Mahesa memandangi anak itu dengan campuran rasa takjub dan khawatir. Bocah ini berbeda. Bukan hanya karena matanya yang dulunya buta kini mulai menangkap cahaya, tapi karena cara ia bergerak. Ia tak takut pada ular, tak kaget dengan bunyi keras, bahkan mampu membedakan langkah rusa dan langkah musang hanya dari suara tanah. Ia bukan manusia biasa. "Arya," panggil Ki Mahesa perlahan suatu pagi. Nama itu baru ia ciptakan, setelah mendengar bocah itu berulang kali menyebut suara "Ayah" saat tidur. Arya menoleh. "Apa artinya?" "Itu nama untukmu," kata Ki Mahesa sambil tersenyum. "Artinya, cahaya dari langit." Arya tersenyum kecil. Cahaya. Ia masih belum bisa melihat dengan jelas, tapi sinar tipis itu, yang menari-nari di jendela saat pagi, cukup membuat dadanya hangat. Hari-hari berikutnya diisi dengan pelajaran. Ki Mahesa mengajarkan kata-kata, nama-nama, benda dan makhluk. Arya belajar cepat, tapi bukan hanya itu. Ia juga mengajari Ki Mahesa sesuatu yang tak bisa diajarkan buku, membaca angin, merasakan suara pohon, dan mengenal jejak embun. Suatu malam, Ki Mahesa menyalakan api unggun di luar gubuk. Arya duduk di sampingnya, memeluk lutut sambil menatap cahaya api. Elang betina hinggap di dahan terdekat, mengawasi dari kejauhan. Sejak Arya tinggal di gubuk, elang itu tak pernah jauh. Setiap malam ia datang, dan setiap pagi ia terbang bersamanya di langit. "Apakah aku anak burung?" tanya Arya tiba-tiba. Ki Mahesa menoleh. "Kenapa bertanya begitu? Aku tak seperti manusia. Aku tak dilahirkan di rumah. Tak pernah bicara seperti mereka. Aku tak tahu ibu, tak tahu ayah. Tapi aku punya sayap di dalam dada." Ki Mahesa terdiam. Kata-kata itu bukan berasal dari mulut bocah biasa.
Kau bukan anak burung, Arya, ujarnya lembut. Tapi kau adalah anak yang dibesarkan langit. Dan mereka yang dibesarkan langit tak pernah jatuh, walau dunia menjatuhkannya. Arya menggenggam erat tanah di bawahnya. Ia rindu sarangnya, rindu udara dingin pagi di puncak tebing. Tapi ia juga penasaran, siapa dirinya? Kenapa ia ditinggalkan? Apakah ada manusia lain seperti dirinya? Pagi berikutnya, dunia Arya berubah. Dari kejauhan, terdengar suara derap kaki dan gonggongan anjing. Ki Mahesa segera berdiri dan menyuruh Arya masuk ke gubuk. Tapi Arya menolak, ia ingin tahu siapa yang datang. 3 orang laki-laki dewasa muncul dari semak. Mereka membawa senjata, pakaian mereka kotor dan suara mereka kasar. Pemburu. Salah satu dari mereka melihat Arya dan tertawa mengejek. Anak dari mana ini? Matanya kosong, seperti orang tak waras. Arya tak mengerti ejekan itu, tapi ia merasa tidak disukai. Ia mundur perlahan. Ki Mahesa berdiri di depan Arya. Dia bukan urusan kalian. Ah, tabib tua, kau menyembunyikan bocah liar ya. Hati-hati, siapa tahu itu anak siluman. Tawa mereka menggema. Tiba-tiba, suara mencicit keras terdengar dari langit. Elang betina melesat turun dan hinggap tepat di bahu Arya. Matanya tajam, paruhnya terbuka. Pemburu itu terdiam. Salah satu dari mereka mundur dengan gugup. Itu, elang Arya, yang melegenda itu, tak pernah mau dekat dengan manusia. Elang betina mengembangkan sayapnya lebar-lebar, melindungi Arya. Suara angin berhenti. Alam seolah menahan napas. Para pemburu itu panik dan segera pergi. Mulut mereka menyebut-nyebut Arya sebagai anak langit atau anak kutukan. Mereka tak berani melawan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat malam tiba, Arya duduk di luar gubuk bersama Ki Mahesa dan elang betina yang tertidur di pangkuannya. Ia berkata pelan, nyaris berbisik, "Aku bertemu manusia pertama hari ini. Tapi mereka tidak seperti aku bayangkan." Ki Mahesa menatap bintang. Tak semua manusia buruk, Arya. Tapi kadang dunia memang kejam pada yang tak bisa dijelaskan. Kau akan bertemu lebih banyak dari mereka suatu hari nanti. Dan saat-saatnya tiba, kau harus memilih. Apakah kau ingin tetap menjadi anak langit, atau kembali ke bumi? Arya menunduk. Dalam diam, ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Dunia luar mulai mengetuk pintu. Dan meskipun hatinya masih milik langit, kakinya mulai bersiap menyentuh tanah yang keras. Langit mendung menaungi hutan Arya pagi itu. Kabut menggantung, rendah di antara pepohonan, menebarkan aroma tanah basah yang pekat. Burung-burung memilih diam, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Arya berdiri di depan gubuk Ki Mahesa dengan napas tak teratur. Di dadanya, sesuatu terasa kosong, seperti sebagian dirinya tertinggal jauh di atas sana, di tebing tempat ia tumbuh, tempat ia tertawa, menangis dan belajar terbang tanpa sayap. Sudah seminggu elang betina tak datang. Tak ada suara kepakan, tak ada bayangan besar di langit senja. Ki Mahesa mencoba menenangkan, tapi Arya tahu ada yang salah. Nalurinya menjerit, sesuatu telah terjadi. Aku harus kembali ke sarang, bisiknya pagi itu. Ki Mahesa tak menjawab. Ia menatap bocah itu lama, lalu menyerahkan sebilah tongkat pendek sebagai penuntun jalan. Pergilah. Tapi ingat, Arya, dunia manusia tak selalu memahami cinta yang bukan dari mereka. Arya mengangguk. Tubuh kecilnya menyelinap di antara semak, mendaki tanah basah, menyeberangi sungai berbatu. Kakinya terluka, bajunya robek, tapi ia terus melangkah. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya seolah ditarik kembali ke atas, ke rumah langitnya. Menjelang senja, ia sampai di bawah tebing Arya. Pandangannya kabur oleh kelelahan, tapi semangatnya menyala. Ia memanjat perlahan, batu demi batu, mengabaikan darah yang mengalir dari lutut dan telapak tangannya. Ia sudah terlalu dekat untuk berhenti. Ketika mencapai bibir tebing, hatinya remuk. Sarang itu rusak, ranting-ranting berserakan, bulu elang berceceran di sekitar batu. Dan di sudut sarang, terbaring elang betina, sayapnya patah,
tubuhnya lemah, paruhnya mengeluarkan darah kering. Arya berlari, berlutut di sampingnya. "Bu, aku di sini." Mata elang itu terbuka perlahan. Paruhnya bergerak lemah, mengeluarkan suara pelan yang lebih mirip rintihan daripada panggilan. Arya menangis dalam diam. Tangannya meraba luka di sayap, lalu menekan bagian yang berdarah dengan potongan kain dari bajunya sendiri. Ia tak tahu bagaimana mengobatinya. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan meninggalkannya. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Arya menoleh cepat. 3 bayangan muncul dari balik semak di ujung tebing, para pemburu. Mereka kembali, kali ini dengan jerat dan senjata. Mata mereka langsung menatap elang yang terluka. Itu dia, elang legendaris itu. Bulu dan cakar seperti itu bisa dijual mahal. Arya berdiri di depan sarang, tangan terkepal. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Salah satu pemburu tertawa. "Minggir, bocah. Itu cuma burung." "Dia ibuku," jawab Arya lantang. Suaranya tak besar, tapi mengguncang angin. Pemburu itu mengangkat senjata. Namun sebelum pelatuk ditarik, seekor elang jantan melesat dari langit, mencakar wajah pria itu hingga jatuh terguling. 2 pemburu lain panik, melepaskan anak panah ke udara, tapi elang jantan terlalu cepat. Arya memanfaatkan kekacauan itu untuk menyeret tubuh elang betina ke balik batu besar. Ia memeluknya erat, menghalangi tubuhnya dari panah. Tiba-tiba, suara keras menggema dari balik semak. Ki Mahesa muncul bersama 2 warga desa bersenjatakan tombak. "Turun kalian, pengecut. Berani kalian melukai anak langit." Melihat Ki Mahesa dan warga, para pemburu lari terbirit-birit, meninggalkan senjata dan ketakutan. Arya menatap Ki Mahesa dengan air mata yang menetes tanpa suara. "Tolong dia, tolong Bu." Ki Mahesa mengangguk. "Cepat, kita rawat dia." "Tapi, di sini, bukan di bawah." Arya menggeleng. "Ini rumahnya. Disinilah aku tumbuh. Aku akan merawatnya, di sini." Malam itu, Arya duduk di samping elang betina, membasuh lukanya, memberi makan, dan membisikkan doa. Ia tak tahu apakah ia akan bertahan. Tapi satu hal pasti, ia tak akan pergi sampai elang itu kembali mengepakkan sayapnya. Dan di tengah malam yang sunyi, dengan bulan purnama menyinari puncak tebing, Arya menatap langit. Sambil berbisik, "Aku bukan anak manusia. Aku anak langit, dan aku akan tetap di sini, sampai langit memanggilku terbang." Udara sore makin dingin, mencengkeram kulit seperti ingatan yang menolak terlupakan. Di balkon rumah sakit, Naila berdiri mematung dengan mata kosong menatap mentari yang perlahan tenggelam. Langit berubah jingga, namun hatinya tetap kelabu. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan tangis yang sudah berkali-kali ingin pecah sejak percakapannya dengan Ervin tadi siang. Pikirannya berkecamuk, apakah ia benar-benar tega mengakhiri segalanya? Padahal lelaki itu tak pernah menyakitinya secara fisik. Tapi batin Naila sudah hancur, retak berkeping-keping. 5 tahun tanpa disentuh, tanpa disapa hangat, tanpa ada pengakuan di hadapan dunia bahwa ia adalah istrinya. Bukankah itu bentuk kekejaman yang lebih sunyi? Tiba-tiba, sebuah suara lembut memecah lamunannya. "Sendirian di sini, Bu Naila?" Naila menoleh dan mendapati sosok pria muda berjas dokter berdiri di belakangnya dengan senyum yang menenangkan. Jantungnya mencelos. Ia mengenalnya. "Dokter Farel," ucap Naila pelan. Dokter itu tertawa kecil. "Sudah lama tidak mendengar namaku disebut seperti itu. Akhirnya ibu mengenali saya juga." Naila terdiam. Nama itu menamparkan ingatannya ke masa lalu. Farel, teman semasa SMA yang dulu pernah begitu dekat dengannya. Lelaki yang sempat menyatakan cinta, namun ia tolak karena dijodohkan. Kini, pria itu berdiri di hadapannya, mengenakan jas dokter dengan mata yang sama teduhnya seperti dulu. "Apa kabar, Naila?" tanyanya lirih, kini tidak lagi menyembunyikan kerinduan yang jelas terpancar. Tangis yang selama ini ditahan Naila akhirnya jatuh. Ia menangis di hadapan Farel, tanpa kata-kata, tanpa alasan yang perlu dijelaskan. Farel tidak berkata-kata. Ia hanya meraih bahu Naila,
memberinya ruang untuk menangis sebanyak yang ia butuhkan. Dari kejauhan, Ervin memperhatikan mereka dari balik tirai ruangannya. Matanya menyipit, wajahnya mengeras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terancam. Ervin duduk terpaku di balik tirai ruangannya, tangan mengepal di atas paha. Pemandangan di balkon rumah sakit tadi mengusik kediamannya. Mata Naila yang penuh air mata, namun justru jatuh ke pelukan pria lain, membuat dadanya terasa diremas. Tapi anehnya, bukan karena cemburu. Ia justru terganggu oleh kenyataan bahwa Naila kini mulai menghangat kepada seseorang, sementara dirinya masih membeku dalam ketidakmampuan untuk mencintai. Apa aku benar-benar sudah kehilangan dia? Gumam Ervin lirih. Keesokan harinya, Farel datang ke ruang rawat VIP tempat Ervin dirawat. Mengenakan jas putih dan clipboard di tangan, ia memeriksa hasil laboratorium pasien tanpa ragu, namun sorot matanya jelas mengandung makna lebih dari sekadar tugas medis. "Selamat pagi, Pak Ervin. Bagaimana tidur Anda semalam?" sapa Farel dengan nada datar. Ervin menatap pria itu lekat-lekat. "Cukup baik, terima kasih sudah memantau saya, Dokter Farel." "Ya." Farel menoleh cepat, sedikit terkejut dengan cara Ervin menyebut namanya. "Iya, betul." Ervin menyeringai tipis. "Terima kasih juga, sudah menemani istri saya kemarin sore di balkon." Farel membeku sejenak, lalu, seperti dokter profesional, ia kembali menunduk ke berkas di tangannya. "Saya hanya menyapa pasien saya, Pak. Saya kenal Bu Naila sejak lama." "Sejak SMA, bukan?" tanya Ervin santai tapi tajam. "Saya tahu." Farel menatap Ervin tajam, lalu bicara dengan pelan namun tegas. "Saya tidak bermaksud mengganggu hubungan Anda, Pak. Tapi jika saya boleh jujur, dari semua pasien yang pernah saya tangani, tak ada yang matanya sekelam mata istri Anda." Ervin terkesiap. Kalimat itu seperti tamparan yang menyakitkan, namun terlalu jujur untuk dibantah. Sementara itu, Naila sedang berada di taman rumah. Sakit, duduk di bangku kayu di bawah pohon flamboyan. Tangannya menggenggam surat cerai yang telah lama ia tulis namun tak pernah berani ia berikan. Ia tahu, jika langkah itu diambil, tak ada jalan kembali. Namun, wajah Farel dan perhatian tulusnya kembali hadir dalam benaknya, mengingatkannya bahwa ia masih pantas dicintai. Tiba-tiba, Wulan, adik perempuan Naila, datang menghampirinya dengan napas memburu. "Bak, kamu harus tahu sesuatu. Aku dengar kabar dari perawat, ternyata penyakit Mas Ervin parah. Kanker stadium 3. Naila menegang. Surat cerai itu perlahan-lahan terjatuh ke tanah. Dunia kembali berputar, tapi bukan seperti yang ia bayangkan. Rasa sakit hatinya mendadak dilawan oleh sesuatu yang lain, rasa bersalah, iba, atau cinta yang belum benar-benar mati. Bersambung ke seri selanjutnya. Siapa sebenarnya Arya si bocah langit? Ingin saya lanjutkan ke bab 3? Cukup katakan, ya, lanjutkan ke bab 3. Bab 3, Cinta yang Terlambat Bangkit. Naila berdiri terpaku di tengah taman. Surat cerai yang jatuh dari tangannya terhempas angin dan terbang hingga menyangkut di semak bunga melati. Namun pikirannya tak sanggup bergerak, seolah-olah waktu berhenti bersamaan dengan kabar mengejutkan tentang penyakit Ervin. Kanker, stadium 3. Mengapa ia baru tahu sekarang? Setiap luka yang dulu membekas di hatinya, kini seperti diremukkan ulang oleh fakta baru yang menyayat. Di balik sikap dingin dan ketidakpedulian Ervin, ternyata pria itu menyembunyikan penderitaan yang begitu besar. Apakah itu alasan Ervin tak pernah menyentuhnya? Tak pernah memeluknya? Apakah ia sedang melindungi Naila dari rasa sakit karena harus kehilangan? Di ruang rawat, Ervin duduk sendirian. Tetes infus menetes lambat, dan tatapannya kosong mengarah ke luar jendela. Ia tahu waktunya mungkin tak panjang lagi. Ia tidak pernah berniat menyakiti Naila, hanya tak tahu cara mencintai dengan benar. Terlalu banyak luka masa lalu dan ketakutan menghadapi kenyataan membuatnya menarik diri, bahkan dari wanita yang menjadi istrinya. Ketika pintu terbuka perlahan, Ervin mengira itu suster.
Tapi ternyata Naila, wanita itu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya merah. Ia masuk tanpa suara, lalu duduk di kursi samping ranjang, menatap pria yang selama 5 tahun ini hanya ia lihat dari balik dinding kehampaan. "Kenapa kamu nggak bilang?" Suaranya gemetar, nyaris berbisik. "Kenapa kamu diam-diam menderita, sementara aku terus berpikir kamu membenciku?" Ervin memejamkan mata. Suara Naila terasa seperti peluru yang menembus dada. "Aku tidak ingin kamu mengasihaniku." Naila menggeleng sambil menahan air mata. "Aku nggak pernah ingin mengasihanimu, aku hanya ingin jadi orang yang kamu butuhkan. Tapi kamu dorong aku pergi." Ervin menatapnya, lama, seolah menyimpan sejuta kata yang tak sanggup diucapkan. "Kalau aku pergi lebih dulu, kamu harus bahagia. Temukan seseorang yang bisa mencintaimu sebagaimana seharusnya. Jangan bicara seperti itu." Naila nyaris berteriak, menggenggam tangan Ervin. "Aku belum siap kehilangan kamu, Vin. Bahkan setelah semua yang terjadi, aku tetap menginginkanmu." Tangan Ervin gemetar, menggenggam balik tangan Naila dengan sisa kekuatannya. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ada pelukan. Bukan pelukan penuh gairah seperti pasangan muda, tapi pelukan penuh luka yang akhirnya menemukan kehangatan. Namun dari balik tirai yang terbuka sedikit, Farel melihat momen itu. Jantungnya berdebar. Ia telah bersiap menjadi tempat pulang Naila, namun kini ia harus menerima kenyataan, wanita itu belum sepenuhnya pergi dari masa lalunya. Dan mungkin, cinta yang datang terlambat, tak selalu bisa menjadi cinta yang dipilih. Farel berdiri di balik tirai putih, menyaksikan pemandangan yang menusuk jantungnya. Naila memeluk Ervin dengan erat, seolah tak ingin melepaskan. Ada kesedihan di mata mereka, namun juga kehangatan yang tak bisa disangkal. Pria itu merasakan hatinya hancur tanpa suara. Ia datang dengan niat menjadi cahaya bagi Naila yang lama hidup dalam kegelapan, tapi ternyata bayangan masa lalu Naila belum sepenuhnya hilang. Tanpa berkata apa-apa, Farel melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa berat, seperti memikul beban harapan yang mulai runtuh. Di lorong rumah sakit yang dingin dan sunyi, ia teringat saat pertama kali melihat Naila di SMA, gadis pendiam yang selalu menatap keluar jendela kelas, seolah menyimpan banyak luka. Ia jatuh cinta sejak saat itu, tapi hanya bisa memendam dalam diam karena Naila sudah dijodohkan dengan pria kaya. Naila menghabiskan waktu hampir setiap hari menemani Ervin di rumah sakit. Satu demi satu rahasia terbuka. Ervin mulai menceritakan tentang rasa takutnya kehilangan, tentang bagaimana ia sebenarnya ingin mencintai tapi tidak tahu caranya. Naila mendengarkan, dan luka di hatinya perlahan mengering, meski bekasnya tetap ada. Namun di antara momen-momen penyembuhan itu, Naila juga merasa bimbang. Farel yang selama ini selalu hadir di saat ia terluka kini menjauh. Pria itu tak lagi mengirim pesan, tak lagi menanyakan kabar. Hatinya terbelah antara pria yang dulu mencintainya dalam diam dan suaminya yang kini tengah berjuang melawan maut. Sampai suatu malam, saat Naila keluar dari ruang perawatan Ervin, ia menemukan Farel duduk sendirian di taman rumah sakit. Wajahnya letih, matanya sembab, tapi tetap menunjukkan ketegaran yang Naila kenal sejak dulu. "Aku pikir kamu sudah pulang," kata Naila pelan, duduk di sampingnya. Farel menoleh, mencoba tersenyum. "Aku nggak bisa pergi begitu saja." "Kenapa?" bisik Naila. "Karena aku mencintaimu," batin Farel. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah, "Karena kamu masih butuh teman." Mata Naila berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku pikir aku sudah membenci Ervin, tapi sekarang aku ngerti," potong Farel. "Kamu nggak perlu minta maaf. Cinta itu nggak bisa dipaksa, Nay. Bahkan kalau aku menunggumu seumur hidup, aku tetap nggak bisa maksa kamu balas perasaanku." Naila terdiam, hatinya remuk. Ia tak ingin menyakiti siapapun, tapi kenyataan telah menempatkannya di persimpangan yang kejam. Di satu sisi, ada pria yang telah menikahinya dan kini sekarat.
Di sisi lain, ada lelaki yang mencintainya sejak lama dan selalu hadir dalam luka-lukanya. Malam itu, bintang-bintang di langit seolah ikut menyaksikan duka yang membeku dalam diam. Tiga hati terluka dalam satu takdir, saling mencintai, tapi tak tahu siapa yang harus dilepas dan siapa yang layak dipertahankan. Ervin berdiri lama di balik tirai ruangannya. Tangannya mengepal, dadanya terasa sesak oleh emosi yang tak bisa ia jelaskan. Rasa yang mengganjal di dadanya bukan sekadar cemburu. Ia tak pernah peduli siapa yang ada di sekitar Naila, setidaknya itulah yang ia yakini selama ini. Tapi begitu melihat perempuan itu menangis di pelukan pria lain, ada sesuatu yang meledak dalam dirinya. Bayangan Farel dan Naila tadi di balkon terus menari-nari dalam pikirannya. Tatapan teduh pria itu, tangisan Naila yang tak ia pernah lihat selama 5 tahun ini, dan yang paling menusuk tatapan Naila yang tampak hidup. Bukan seperti wanita dingin yang tinggal seatap dengannya. Bukan seperti boneka yang patuh tapi hampa. Kenapa kau menangis di pelukan pria lain, Naila? Gumamnya lirih, nyaris tanpa suara. Namun, pertanyaan itu hanya berbalik menyerang dirinya sendiri. Bukankah selama ini ia sendiri yang menjauh? Yang menciptakan jurang, membangun tembok, mengunci hati dan menyembunyikan luka masa lalu dengan topeng kesibukan. Sementara itu, Farel dan Naila sudah duduk di bangku taman belakang rumah sakit. Farel menatap Naila lekat-lekat. Tatapannya dalam, seolah ingin mencari celah di balik setiap air mata. Kamu terlihat lebih rapuh dari siapapun yang pernah kutangani, katanya lembut. Naila tersenyum miris. Kamu dokter spesialis jantung, kan? Tapi aku rasa luka yang satu ini nggak bisa kamu sembuhkan. Farel menyandarkan punggung ke bangku, menatap langit yang mulai gelap. Tapi aku ingin mencoba, bahkan kalau itu butuh waktu seumur hidupku. Naila tercekat, ia mengalihkan pandangan, tak berani menatap mata lelaki itu. Farel masih sama, tidak banyak berubah. Tetap tenang, penuh ketulusan, dan tahu cara membuatnya merasa dihargai. Kenapa kamu masih seperti ini? Tanya Naila dengan suara pelan. Aku sudah jadi istri orang. Farel menoleh. Dan dia tidak pernah memperlakukanmu sebagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Kamu tahu, Naila, dulu kamu menolakku karena alasan yang kamu anggap benar. Tapi mungkin sekarang takdir sedang membelaku. Naila terdiam. Kalimat itu membekas di kepalanya. Ia tahu perasaan Farel masih ada. Dan lebih dari itu, ia mulai takut bukan pada Farel, melainkan pada dirinya sendiri. Takut jika hatinya perlahan mulai goyah. Dari kejauhan, seorang suster memperhatikan kedekatan mereka dan buru-buru masuk ke ruang Ervin, membisikkan sesuatu. Wajah Ervin menegang, rahangnya mengeras. Hubungkan saya dengan pengacara malam ini juga, perintahnya dingin. Jika Naila ingin cerai, maka aku akan membuatnya menyesal. Malam itu, Naila terjaga dalam diam. Cahaya lampu tidur menerangi sebagian wajahnya yang terlihat sayu. Ia menatap langit-langit kamar apartemen yang sudah 5 tahun menjadi saksi sunyinya rumah tangga mereka. Ervin belum juga pulang. Sejak kejadian di rumah sakit, pria itu tak meninggalkan satu pesan pun. Biasanya, Naila akan mengabaikan. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Farel. Bayangan pria itu mengusik pikirannya. Perhatian Farel, ketulusannya, dan bagaimana ia mendengarkan setiap keluhannya tanpa menghakimi, semuanya seperti membuka pintu lama yang telah lama ia segel rapat-rapat. Apa aku mulai berharap pada orang yang salah? Bisik Naila, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba pintu terbuka. Ervin masuk tanpa suara. Jasnya dilepas sembarangan, wajahnya dingin, tapi sorot matanya tajam seperti menyimpan amarah yang belum selesai. Naila segera duduk di tepi ranjang, gugup. Kamu belum makan, aku bisa panaskan. Tak perlu, potong Ervin, dingin. Aku sudah makan di luar. Naila menunduk. Ervin, tentang Farel. Apa kamu jatuh cinta lagi padanya? Ervin langsung bertanya, suaranya tajam namun bergetar. Naila terkejut. Bukan begitu. Lalu apa?
Kamu menangis di pelukannya, Naila. Kamu yang selama ini tak pernah menangis meski aku bersikap dingin, tiba-tiba menangis hanya karena satu pelukan darinya. Apa kamu sadar itu artinya apa? Naila menggigit bibir. Aku hanya merasa dihargai. Kata-kata itu menghantam Ervin seperti palu godam. Ia terdiam beberapa saat sebelum tertawa getir. Jadi selama ini aku tak pernah membuatmu merasa dihargai. Naila mengangguk perlahan, air matanya mulai menetes. Bahkan saat aku sakit pun, kamu tetap sibuk dengan dunia bisnismu. Ervin, aku istrimu, tapi aku seperti orang asing di rumah ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Akhirnya Ervin duduk di kursi dekat jendela, menyandarkan kepalanya, dan berkata lirih, aku juga manusia, Naila. Aku punya luka, yang membuatku takut menyentuh siapapun. Termasuk kamu. Naila menatapnya dengan mata berkaca. Tapi aku istrimu, bukan bayangan masa lalu. Ervin menoleh pelan. Kamu tahu kenapa aku tak pernah menyentuhmu? Karena kamu terlalu bersih untuk disakiti. Aku takut jika aku mencintaimu, kamu akan meninggalkanku seperti ibuku dulu meninggalkan ayahku dan menghancurkan semuanya. Air mata Naila tumpah makin deras. Ia berdiri, menghampiri Ervin. Tapi sebelum ia sempat mendekat, pria itu bangkit dan berkata, sudah terlambat sekarang. Kamu sudah memberikan hatimu pada orang lain. Ia pun keluar kamar, meninggalkan Naila yang terduduk lemas, menggigil dalam kesedihan yang semakin dalam. Di sisi lain kota, Farel membuka kotak kecil berisi liontin emas yang sudah lama disimpannya, hadiah yang dulu ia siapkan 5 tahun lalu untuk Naila. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia berani berkata dalam hati. Aku akan merebutnya kembali, tak peduli statusnya. Farel berdiri di balik kaca ruang observasi, menatap Naila yang duduk termenung sambil menggenggam tangan kecil seorang anak lelaki berusia sekitar 4 tahun. Wajah anak itu mirip Naila, namun matanya tajam seperti seseorang yang dulu pernah ia kenal, Ervin. Tiba-tiba, langkah kecil mendekatinya. Dokter Farel, sapa seorang suster. Pasien di ruang 207 sudah sadar, namanya Arya. Nama itu menghentakkan kesadaran Farel. Siapa? Tanyanya cepat. Arya, pasien anak yang dirawat dengan demam tinggi kemarin. Katanya, dia anak dari Bu Naila. Darah Farel berdesir. Farel bergegas masuk ke ruang 207. Di atas ranjang, Arya menatapnya dengan sorot penuh rasa ingin tahu. Kamu sudah lebih baik? Tanya Farel lembut. Anak itu mengangguk. Iya, Om Dokter. Tapi, Om Dokter temannya Ibu, ya. Bisa dibilang begitu, jawab Farel sambil duduk di tepi ranjang. Arya menarik selimutnya, lalu berbisik, aku nggak punya ayah, tapi, kadang-kadang Ibu nangis diam-diam kalau lihat foto di dompetnya. Farel tersentak. Foto siapa? Laki-laki galak, tapi Ibu bilang dia dulu baik. Namanya, Ervin. Napas Farel tertahan. Semua potongan puzzle mulai tersusun. Arya adalah anak Naila dan Ervin. Anak dari pernikahan yang selama ini hanya bertahan di atas kertas. Ervin mungkin tidak pernah tahu bahwa Naila mengandung setelah mereka menikah. Atau mungkin tahu, tapi tetap tak peduli. Dan Naila telah memilih membesarkan Arya seorang diri dalam diam dan air mata. Om Dokter, aku pernah lihat Ibu senyum kalau buka surat dari orang namanya Farel. Itu kamu? Ya. Farel mengangguk pelan, hatinya teraduk. Arya menatapnya polos. Aku suka kalau Ibu senyum. Sebelum Farel menjawab, Naila muncul di pintu. Mata mereka bertemu. Sekejap, waktu seakan berhenti. Kini semua telah jelas, hubungan Naila dan Arya adalah ikatan darah yang lahir dari luka, dan Farel, mungkin tanpa sadar, adalah satu-satunya tempat mereka bisa pulang. Naila duduk di taman rumah sakit, menatap langit sore yang mulai temaram. Farel duduk di sampingnya, diam, menunggu Naila bicara. Ia tahu, luka lama itu tak bisa dipaksa keluar. Dulu, aku pikir, menikah dengan Ervin adalah jalan keluar dari tekanan keluargaku, ucap Naila akhirnya. Suaranya lirih, namun penuh luka.
Ayah dan ibu memaksaku menikah dengannya karena dia pewaris perusahaan besar. Tapi, malam pertama saja, aku sudah tahu dia tak mencintaiku. Farel mendengarkan, matanya tak lepas dari wajah Naila. Setelah 2 bulan menikah, aku tahu aku hamil. Tapi waktu aku kasih tahu Ervin, dia marah besar. Dia tuduh aku menjebaknya. Padahal aku tak pernah menyentuh uang atau kekuasaannya. Aku hanya ingin jadi istri dan ibu yang baik. Naila menggenggam erat tangannya sendiri, tubuhnya sedikit gemetar. Ervin makin kasar. Dia bilang aku harus gugurkan bayi itu. Tapi aku kabur, dan tinggal di rumah seorang sahabat di desa. Lalu, tanya Farel pelan. Aku melahirkan Arya sendirian, tapi saat Arya umur 3 minggu, Ervin datang bersama ibunya. Mereka pura-pura memaafkanku, membawaku dan Arya ke villa mereka di luar kota. Kupikir dia sudah berubah. Naila terdiam sejenak, lalu menatap Farel penuh duka. Malam itu hujan deras, Ervin menyuruhku keluar membeli obat. Katanya Arya demam, tapi waktu aku kembali, Arya sudah tidak ada. Mereka bilang, anakku mati, diserang binatang buas di hutan belakang villa. Farel tercengang, tapi sebenarnya, mereka sengaja membuangnya ke tepi hutan. Karena ibunya Ervin percaya Arya adalah anak pembawa sial. Anak tanpa restu, akan membawa kehancuran, katanya. Naila menarik napas panjang, suaranya mulai pecah. Untung ada seorang kakek pencari kayu yang menemukannya dan menyerahkannya ke panti asuhan kecil. Bertahun-tahun aku mencarinya, sampai akhirnya seorang relawan panti meneleponku setelah melihat postingan tentang anak hilang di media sosial. Air mata Farel menetes tanpa disadarinya. Naila, kenapa kau tidak pernah cerita ke siapapun? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku malu, Rel, aku hancur, dan aku hanya ingin anakku hidup tenang tanpa perlu tahu betapa busuknya ayah kandungnya. Diam, hanya suara angin yang berdesir di antara mereka. Lalu, Naila berkata lirih, tapi sekarang Ervin kembali. Dia tahu Arya masih hidup, dan dia ingin mengambilnya dariku. Karena ternyata, Arya adalah kunci warisan mendiang ayahnya. Alia tak bisa tidur malam itu. Pertemuan mendadak dengan Naila meninggalkan banyak tanya di kepalanya. Kata-kata Naila, jika kamu ingin tahu siapa Arya sebenarnya, tanyakan pada ayahmu, menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk mendesak sang ayah esok harinya. Pagi harinya, Alia menunggu ayahnya, Pak Hadi, di ruang kerja. Saat pria paruh baya itu masuk, Alia langsung menatapnya tajam. Ayah, siapa Arya sebenarnya? Pak Hadi terdiam, wajahnya tegang, seperti dihantam masa lalu yang selama ini disembunyikannya. Kenapa kamu menanyakannya? Gumamnya pelan. Naila mengatakan sesuatu semalam. Ayah, tolong jangan bohong lagi. Aku berhak tahu, desak Alia. Dengan napas berat, Pak Hadi pun mengungkapkan rahasia yang telah dikuburnya selama lebih dari 2 dekade. Arya adalah anak kandung pamanmu, Rendra. Dulu, saat kamu baru lahir, keluarga kita terlibat dalam konflik warisan besar. Kakekmu membagi seluruh harta hanya untuk anak pertamanya, pamanmu Rendra. Tapi karena keserakahannya, ia mulai mencelakakan keluarganya sendiri, termasuk aku. Suatu malam, terjadi kebakaran misterius di rumah Rendra. Kami kira seluruh keluarga tewas, tapi ternyata bayi Arya berhasil diselamatkan oleh seseorang. Ia ditemukan di hutan, terlantar, lalu dibesarkan oleh seorang petani miskin. Nama aslinya bukan Arya, tapi Raditya Rendra Putra. Alia tercekat. Lalu, kenapa dia bisa muncul di rumah ini sebagai sopir? Apakah ayah tahu? Awalnya tidak, ujar Pak Hadi lirih. Tapi aku mulai curiga saat dia menunjukkan gelang perak itu, gelang warisan dari nenekmu, yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung. Jadi, ayah mencoba menyingkirkannya lagi. Pak Hadi tak menjawab, hening. Tapi tatapannya cukup memberi jawaban, ya. Alia menunduk, hatinya remuk. Arya, pria yang kini memenuhi hatinya, ternyata memiliki hubungan darah yang dalam dengan keluarga mereka.
Ia bukan orang biasa, bukan orang asing, tapi darah bangsawan yang pernah dibuang oleh keserakahan. Alia menatap kosong keluar jendela kamarnya. Angin berembus pelan, namun hatinya bergemuruh. Kenyataan bahwa Arya adalah Raditya, anak dari Paman Rendra yang selama ini dianggap tewas, membuat semuanya terasa rumit. Ia kini berada di tengah pusaran rahasia keluarga yang kelam, dan pria yang diam-diam telah mengisi ruang hatinya ternyata memiliki alasan yang dalam untuk membalas dendam. Di sisi lain, Arya duduk termenung di beranda belakang rumah tua itu. Malam itu, Naila mendekatinya, duduk di sampingnya tanpa suara. "Kamu masih mencintainya?" tanya Naila pelan. Arya menoleh, mengangguk pelan. "Tapi aku tahu batasanku, Naila. Aku tidak akan menyeret Alia ke dalam dendam yang kupikul. Dia terlalu suci untuk dunia yang penuh kebencian ini." Naila menunduk. Ia tahu betapa dalam luka hati Arya. Bertahun-tahun ia menyimpan rahasia tentang asal-usul Arya, dan kini semuanya mulai terbuka. Tapi ada satu hal yang belum terungkap, hubungan mereka berdua. "Naila," Arya menatap gadis itu. "Sudah saatnya kamu bicara. Alia punya hak tahu semuanya, termasuk hubungan kita." Naila mengangguk, meski air mata mulai membasahi pipinya. Keesokan harinya, Alia memutuskan pergi mencari Arya. Ia menemukannya sedang menyiapkan motor tua di belakang garasi. Tanpa banyak basa-basi, Alia berkata lirih, "Kenapa kamu gak pernah cerita siapa kamu sebenarnya?" Arya tersenyum pahit. "Karena kamu terlalu baik untuk tahu sisi gelap keluargamu sendiri." Alia menggenggam tangannya. "Aku ingin tahu segalanya, termasuk hubunganmu dengan Naila. Kalian sebenarnya siapa satu sama lain?" Arya menarik napas dalam. "Naila bukan sekadar sahabatku. Dia satu-satunya orang yang tahu siapa aku sejak awal. Waktu aku dibuang di hutan, yang menemukan dan menyelamatkanku pertama kali adalah keluarga Naila. Sejak kecil kami tumbuh bersama, dan dia yang selalu melindungiku dari ancaman orang-orang suruhan keluarga besarmu." Alia tersentak. "Jadi, kalian pernah?" "Kami pernah dijodohkan oleh orang tua angkatku," sambung Arya jujur. "Tapi tidak ada cinta di antara kami." Naila tahu itu. Ia selalu tahu bahwa hatiku telah memilih seseorang yang bahkan tak tahu siapa aku. Alia menatap mata Arya lekat-lekat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Campur aduk antara bahagia, sakit hati, dan ketakutan kehilangan. "Apa kamu masih akan pergi?" tanyanya lirih. Arya terdiam cukup lama. "Jika tetap di sini, aku hanya akan membawa malapetaka. Dendam itu masih belum selesai, Alia. Tapi jika kamu memintaku untuk tinggal, aku akan pertimbangkan kembali." Alia memeluknya erat. "Tinggallah, meski hanya untuk sementara. Jangan tinggalkan aku dengan 1000 pertanyaan lagi." Beberapa hari berlalu sejak Arya memutuskan untuk tetap tinggal. Meski bayang-bayang dendam masih membayanginya, kehangatan yang ditawarkan Alia membuatnya goyah. Ia mulai berpikir bahwa mungkin balas dendam bukan satu-satunya jalan yang harus ia tempuh. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, Alia menemukan sebuah kotak kayu tua di kamar Naila. Awalnya ia tak berniat membuka, tapi ketika melihat secarik kertas terselip di sela-selanya dengan tulisan nama ayahnya, rasa ingin tahunya menang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, dan mendapati puluhan surat usang, foto-foto lawas, serta salinan akta kelahiran yang mengejutkan. Nama asli Arya tercetak jelas, Raditya Arya Satya Putra Wijaya. Anak sah dari Dian Rukmana Wijaya, adik kandung Rendra, ayah Alia. Seketika itu pula, dunia Alia seakan runtuh. Tangannya bergetar, air matanya mengalir. Kenyataan bahwa pria yang ia cintai adalah sepupu jauhnya, sekaligus pewaris sah dari harta warisan keluarga, terasa seperti hantaman bertubi-tubi. Tak kuat menahan gelombang emosi, Alia langsung mencari Arya. Ia menemukannya di pemakaman tua, di depan makam ibunya yang terbengkalai dan tak terurus. Di sana, Arya sedang menabur bunga, wajahnya tenang namun penuh luka. "Kamu menyembunyikan semua ini dariku," suara Alia gemetar,
menunjukkan akta yang ia temukan. Arya menoleh perlahan. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Atau kamu memang berniat balas dendam ke keluarga kami lewat aku? Bentak Alia sambil menahan tangis. Arya menggeleng. Aku nggak pernah ingin menyakitimu, Alia. Justru kamulah satu-satunya alasan kenapa aku masih bisa menahan dendam ini. Alia menatap mata Arya yang berkaca-kaca. Tapi kamu menyembunyikan semuanya. Bahkan, saat aku jatuh cinta padamu, kamu masih pura-pura jadi orang asing. Saat aku tahu kamu Putri Rendra, aku sempat ingin pergi selamanya. Tapi hatiku kalah, Alia. Aku jatuh cinta padamu sebelum aku tahu siapa kamu sebenarnya. Alia memutar tubuhnya, melangkah menjauh. Aku butuh waktu. Terlalu banyak luka dan rahasia yang harus kucerna sendiri. Arya tak mengejarnya. Ia tahu, cinta yang mereka miliki kini tengah diuji oleh kebenaran yang pahit. Malam itu, Naila mendatangi Arya dengan wajah serius. Sudah waktunya kamu memilih. Mau terus larut dalam luka dan dendam, atau kamu memilih bahagia bersama orang yang kamu cintai? Arya menatap langit malam yang kelam. Tapi bagaimana jika luka ini tidak pernah sembuh? Naila tersenyum tipis. Luka memang tidak akan pernah hilang. Tapi kamu bisa memilih apakah luka itu akan terus kamu garuk, atau kamu biarkan sembuh dengan cinta. Hujan deras mengguyur malam itu saat Alia berdiri di ambang pintu kamar ayahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi langkahnya mantap. Di tangannya, tergenggam akta kelahiran Arya yang sempat mengguncang hidupnya. Ayah, aku ingin tahu semuanya. Tentang Paman Dian, tentang Arya. Suaranya tegas, meski hatinya rapuh. Rendra mendesah berat. Ia tahu waktunya mengungkap kebenaran sudah tiba. Dian adalah adik kandungku. Kami dulu sangat dekat, tapi kami sama-sama jatuh cinta pada ibumu. Dan, aku yang akhirnya menikahinya. Dian pergi, patah hati. Aku tak pernah menduga hidupnya berakhir tragis, dirampas martabatnya oleh keluarga kita sendiri. Alia menatap ayahnya dengan air mata menetes. Jadi benar, Arya anak dari Paman Dian. Rendra mengangguk, dan dia adalah pewaris sah yang selama ini dilupakan, atau sengaja dilenyapkan dari silsilah keluarga. Sementara itu, Arya berdiri di depan pengacara keluarga Rendra. Surat kuasa yang diberikan oleh Naila dan beberapa bukti warisan ibunya telah cukup untuk membuktikan statusnya. Tapi sebelum ia menandatangani dokumen pengambilalihan properti keluarga, ia terdiam. Batalin semua. Aku nggak butuh semua ini. Sang pengacara terkejut. Tapi ini hak Anda, Tuan Raditya. Arya tersenyum pahit, membalas dengan cara yang sama seperti mereka menyakitiku, tidak akan membuatku bahagia. Justru akan menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar kucintai. Di rumah Rendra, Alia bersiap meninggalkan rumah, membawa koper kecil dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan. Namun meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban.
untuk banyak jiwa Ia yang mengadu terluka. bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Angin berhembus lirih, Perlahan, menyusup cinta ke Arya sela-sela pada Raina pepohonan lebat tergantikan hutan oleh bukit keraguan Araya, yang ditanamkan membawa serta Maya. aroma tanah basah dan Puncaknya isap terjadi yang ketika tertahan. Maya menuduh Raina Di tengah membawa gelapnya sial bagi malam keluarga itu, mereka. suara tangis bayi Ketika memecah bisnis keluarga keheningan. mengalami Suara kerugian kecil besar, yang nyaring Maya namun menyalahkan lemah, keberadaan seolah Raina memohon sebagai belas penyebab kasihan dari malapetaka. semesta. Tanpa Di atas bukti atau rerumputan alasan yang dingin, masuk akal, tergeletak ia sesosok menyuruh bayi Arya mungil menceraikan yang Raina dibungkus demi kain menyelamatkan tipis lusuh. nama baik keluarga. Tubuhnya menggigil, Arya yang pipinya dilema kemerahan antara akibat cinta udara pada dingin Raina yang dan menggigit, kewajibannya dan pada kedua ibu, matanya akhirnya tertutup memilih rapat, untuk bukan karena mengakhiri lelah, pernikahan. tapi karena ia dilahirkan Keputusan tanpa itu cahaya. menghancurkan hati Tak Raina. jauh dari situ, Ia tidak menyangka sepasang bahwa mata orang tajam yang paling menyala dicintainya dalam gelap. tega menghancurkan Seekor elang hidupnya betina hanya bertengger karena di dahan hasutan tinggi, seorang ibu mengamati mertua. sumber suara dengan rasa Sebelum pergi penasaran dari yang rumah belum itu, pernah ia Raina rasakan mencoba sebelumnya. berbicara dengan Arya untuk Di terakhir sebelahnya, kalinya. elang jantan, Namun, pasangannya, Arya hanya menoleh berdiri dengan kaku gelisah. tanpa memberikan Ini bukan jawaban. mangsa biasa. Maafkan aku, Ini adalah makhluk satu-satunya kecil yang kalimat nyaris tak yang berdaya, keluar dari bibir namun Arya, menyimpan nyawa tetapi yang itu begitu tidak cukup kuat. untuk menyembuhkan Bayi luka itu di hati ditinggalkan Raina. begitu saja oleh Saat seorang Raina perempuan meninggalkan muda yang rumah, wajahnya Maya dipenuhi merasa air puas mata. karena berhasil Ia melangkah menyingkirkannya. mundur perlahan, Sementara itu, menyembunyikan Citra wajahnya mulai dari semakin tatapan dekat bulan. dengan Arya, Maafkan dengan ibu, harapan lirihnya, menggantikan posisi sebelum Raina akhirnya sebagai menghilang istri. ditelan kabut malam. Namun, di Ia balik pergi senyuman tanpa kemenangannya, menoleh, meninggalkan Maya tidak darah menyadari dagingnya bahwa ia sendiri di telah tengah melukai alam seorang liar, wanita yang semata-mata tulus karena mencintai bayi itu putranya. lahir dalam keadaan buta, Raina berjalan dianggap tanpa aib oleh tujuan, keluarga, membawa dan tas pertanda kecil buruk berisi menurut dukun pakaian kampung mereka. Elang betina turun